Halo, selamat siang para sahabat semua. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai keluhan dari motor Mio Sporty yang seperti ini. Dimana itu kemarin itu tidak sempat saya videokan. Motor ini mengalami bunyi yang sangat kasar sekali di bagian blok CVT-nya. Dan ini sudah saya bongkar. Jadi saya hanya sempat memvideo ketika sudah terbongkar seperti ini. Yang suara aslinya belum sempat saya videokan. Tapi kemarin itu suaranya itu bunyi klotok di bagian CVT-nya. Terus setelah saya bongkar itu ternyata ada kerusakan di bagian poli belakang. Ini poli belakangnya ini mengalami oblak alias aus istilahnya itu. Nah, seperti ini. Tuh, sampai goyang-goyang seperti ini. Ini saya lepas saja dulu bagian baterainya ini. Kita lepas saja dulu bagian pen atau baterainya ini. Terus di bagian nih satunya lagi. Nah, ini ketika sudah terlepas seperti ini akan terlihat jelas aus atau oblaknya di bagian poli yang cewek dan poli yang cowok. Nih, oblaknya ini sampai seperti ini. Tuh, ini yang menyebabkan suaranya itu sampai kasar sekali dan bunyi klotok seperti itu di bagian CVT-nya. Terus ini di bagian fibel atau streng ini juga mengalami pergantian sebelumnya mungkin. Tapi ini yang terpasang bukan punya Mio Sporty 5TL. Ini pakai fibel Indopat kemarin. Ini fibelnya bukan bawaan Mio Sporty, jadi ini saya ganti sekalian. Kemungkinan ini mengalami oblak parah karena pergantian fibelnya ini tidak sesuai dengan motornya. Jadi harusnya itu berkode 5TL punya Mio Sporty, tapi dikasih entah ini pakai punya apa, saya tidak tahu. Soalnya tidak ada kodenya di sini. Nah, seperti ini kodenya. Ini kalau yang pernah memasang ini punya apa, nanti komen di kolom komentar. Soalnya saya jarang pakai merek Indopat, malah sepertinya belum pernah pokoknya. Jadi nggak begitu hafal kode yang seperti ini punya Indopat. Tapi yang jelas ini bukan punya Mio Sporty karena ini terlalu manteng atau istilahnya itu terlalu pendek kalau dipasang di Mio Sporty. Dan nanti kita ganti. Ini kemarin di bagian ini juga sudah kita lepas, tapi sudah kita kembalikan. Di bagian roller, di bagian tutup rumah roller masih lumayan bagus dan slidernya, tapi kita akalin di bagian karet slidernya karena kurang terlalu sepan. Karena ini motor dagangan, jadi saya ambil yang pokok-pokok saja karena mau dijual lagi istilahnya itu sama yang punya motor. Jadi cuma sementara dia memiliki terus dijual lagi, karena istilahnya itu dia itu makelaran motor yang secondan seperti ini. Jadi sebisa mungkin saya pangkas biayanya supaya hasilnya maksimal tapi biaya nggak terlalu banyak. Jadi saya ambil yang pokok saja, saya ganti fibel sama bagian puli belakang, puli only-nya ini. Nah, ini tadi ini yang mengalami oblak. Dan ini di bagian puli sudah kita susun, kita tambahin pasin di bagian dalamnya karena ini pulinya menggunakan yang biasa bukan original. Soalnya biayanya lebih bikin seminimalisir mungkin, soalnya motornya motor dagangan. Jadi saya ambil pokok-pokok saja. Terus kampas gandanya ini sebenarnya juga harus ganti, tapi mengingat itu tadi yang punya motor menyuruh mengakali dulu supaya tidak membengkak biayanya. Jadi saya ganjel di bagian karet kopling gandanya itu. Jadi saya kasih selang supaya agak mekar. Jadi di bagian kampas dan bagian duduk mangkok ganda itu bisa mepet lah istilahnya itu kalau dipasang seperti ini. Terus satu lagi, ini ada keluhan di bagian dudukan dari gigi starter ini, gigi engkel. Ini mengalami istilahnya itu modet atau maju ke depan sampai menatap pada bagian as kruknya. Jadi bagian as ini sampai mentok bagian sini, sehingga menyebabkan bunyi berdenging. Bunyinya itu ngik seperti itu. Pokoknya tiap bunyi itu sampai berisik lah istilahnya. Nah, ini di bagian giginya ini juga lumayan aus, tapi ini tidak justru mengganti, jadi kita cuma akalin supaya ini tidak mentok di bagian sini. Ini sering terjadi di motor Mio Sporty hal yang seperti ini. Jadi as dari duduk gigi starternya ini
ini mengalami maju ke depan, istilahnya itu mengembang ke depan lah istilahnya. Jadi mentok sama as di bagian puli depan itu. Caranya ini nanti kita bercun atau kita pangkas di bagian pinggirnya. Pokoknya ini diratakan pakai gerinda juga bisa kalau tidak mentok. Terus pinggirannya dipakai bertuner supaya agak lebih kecil, terus baru kita masukkan ke dalam. Jadi ini kan ada kelebihan di bagian sini. Ini dikurangi di bagian pinggirnya ini, bagian ujungnya ini pokoknya. Kurangi terus ini dikurangi sedikit baru dimasukkan. Setelah itu dicoba-coba starter, kalau ini tidak sampai lepas dan ini agak masuk ke dalam, nanti dijamin tidak bunyi lagi berdengingnya. Jadi bisa aman, tidak mentok bagian situ. Ini langsung kita eksekusi saja di bagian as dari gigi starternya itu supaya tidak mentok. Jadi kita gerinda dulu sebentar. Jadi terus nanti kalau masih kurang kita kasih atau kita papas pakai bertuner. Kita pasang bagian mata bertuner atau berpapasnya dulu. Kita bertuner bagian asnya itu yang bagian pinggir. Setelah di bagian pinggirnya dirasa sudah lumayan halus, baru kita pukul ke bagian dalam, jadi biar tidak mentok istilahnya itu. Pakai as yang agak lancip ujungnya, terus kita pukul ke dalam sedikit. Jaraknya paling sekitar segini. Setelah itu kita coba starter. Nah, ini sudah bisa masuk ke dalam seperti ini. Pokoknya intinya masuk ke dalam, terus asnya itu agak masuk ke dalam pokoknya. Terus giginya bisa melewati asnya itu. Nah, itu caranya supaya tidak mentok. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasangin bagian subitinya. Nah, ini langsung kita pasang bagian tubelnya. Setelah itu nanti kita pasang bagian puli bagian belakang. Nah, seperti itu, kita terpasang bagian puli belakangnya, tinggal kasih mur. Setelah sudah dikerahkan seperti ini, tinggal nanti kita hidupkan. Kita coba hidupkan dulu motornya, putar kontak on dulu, kita hidupkan. Nah, seperti ini gerakan pulinya itu sudah lancar sekali. Terus putarannya itu langsamnya juga sudah enak, tidak bunyi glodok-glodok atau kemelotok lagi. Warnanya sudah bisa halus. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tutup bagian bloknya, terus baru kita coba jalan. Nah, ini langsung saja kita pasang bagian bloknya, kita tutup, terus kita baut satu persatu. Apa nih?
Nah, ini karena pemasangan di bagian blok, bagian CVT sudah selesai, baut juga sudah kita pasang semua. Sekarang kita coba dulu nyalakan motornya. Pertama kontak kita on lagi, terus kita starter. Nah, ini mesin sudah bisa halus kembali, sudah tidak bunyi klotok-klotok lagi, tidak ada suara gembrotok di bagian CVT-nya. Para sahabat bisa dengarkan sendiri suaranya. Suara berdengingnya juga sudah hilang, soalnya di bagian as dari gigi engkol starternya tadi sudah kita benahi, karena sudah maju ke depan. Setelahnya itu mentok sama bagian as skrup yang ada di bagian puli depan tadi. Jadi kita benerin, kita borjen bagian pinggirnya, terus kita masukkan ke bagian dalam. Terus sudah tidak mentok, jadi suara dengingnya juga sudah hilang. Terus yang menjadi penyebab utama suara kasar kemelotoknya tadi itu di bagian ini, bagian puli belakangnya ini oblak. Nah, seperti ini. Lumayan parah pokoknya oblaknya itu. Jadi ketika digoyang-goyang seperti ini kelihatan sekali oblaknya itu. Kalau sudah seperti ini, mending saya sarankan pokoknya diganti satu set seperti ini. Terus bibelnya juga kita ganti, karena ini bukan adonan untuk atau bukan bibel punya 5TL atau Mio Sporty. Jadi kita ganti supaya cengkraman di pulinya itu bisa maksimal. Tidak terlalu kencang bibelnya, juga tidak terlalu kendal, bisa pas lah istilahnya. Nah, semoga sedikit share video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.